Keutamaan Ramadan dan adab-adabnya bagian yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat, diberikan ummati kepada umatku khamsa khisalin, 5 perkara, 5 keistimewaan fi Ramadana, di bulan Ramadan, lam tu'tahunna ummatun qablahum, yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Pertama, khuluqu fami shaimi, bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu, lebih wangi indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, daripada wanginya minyak kasturi. Wa tastaghfiru, dan yang kedua akan memintakan ampun lahum, untuk mereka yang berpuasa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hitanu, semua ikan, semua jenis ikan akan memintakan ampun untuk mereka yang berpuasa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, hatta yuftiru, sehingga mereka berbuka puasa. Ini adalah keuntungan yang kedua. Semua ikan, baik yang ada di laut, di sungai-sungai, di kolam-kolam, semua mereka akan mendoakan, memintakan ampun supaya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan diampuni dosanya. Wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu, dan yang ketiga, Allah azza wa jalla menghias surganya setiap hari di bulan Ramadan. Summa yaqulu, kemudian Allah berfirman, yusyaqu ibadiyas salihun, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang soleh, ayyulqu anhumul maunata, mereka akan melepaskan diri dari segala kesusahan dunia, wa yasiru ilaika, dan akan datang kepadamu. Ini adalah keuntungan yang ketiga bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghias surganya setiap hari dan berkata kepada surga, wahai surga, saatnya hampir tiba, hamba-hambaku yang soleh akan datang kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala menghias surga ini setiap hari yang diperuntukkan untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa tusaffadu fihi mawdatu syayatin, dan keuntungan yang keempat, wa tusaffadu, dan dibelenggu atau diborgol, fihi, di bulan Ramadan, mawdatu syayatin, setan-setan yang sangat jahat. Fala yakhlusu, sehingga mereka tidak dapat menggoda umatku, fihi, di bulan Ramadan, ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi, sebagaimana mereka bisa menggoda umatku di bulan-bulan yang lain. Wa yughfaru lahum fi akhir lailihi, dan keuntungan yang kelima, mereka diampuni dosanya di malam terakhir bulan Ramadan. Laila, ditanyakan oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahya lailatul qadri, apakah malam pengampunan itu adalah malam Lailatul Qadar? Qala, Rasulullah SAW menjawab, la, bukan. Walakinnal amila, akan tetapi seorang pekerja, inama yuwaffa ajruhu, pastinya diberikan upahnya, idza qada amalah, jika telah selesai melakukan pekerjaannya. Rawahu Ahmad wal Bazzar wal Baihaqi wa Ibnu Hibban. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, Imam Baihaqi, dan Imam Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penjelasan, keuntungan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pertama, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Di dalam caranya ada penjelasan. Pertama, secara zahir, bau mulut orang yang berpuasa memang lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Kemudian penjelasan yang kedua adalah mulut orang yang berpuasa nanti di akhirat, di surganya Allah, akan wangi melebihi wanginya minyak kasturi. Kemudian keuntungan yang kedua, seluruh jenis ikan itu kan banyak, ada yang di lautan, ada yang di danau-danau, ada yang di sungai-sungai, di kolam-kolam. Semua jenis ikan mendoakan supaya orang-orang yang berpuasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang ketiga, bagi orang yang puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghias surga setiap hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, wahai surga, saatnya hampir tiba, hamba-hambaku yang soleh sebentar lagi akan melepaskan diri dari kesusahan-kesusahan dunia dan akan datang kepadamu. Coba, diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang puasa di bulan Ramadan. Maka buatlah Ramadan ini, puasa kita, baik kualitas gitu ya, atau kuantitas, 1 sampai tanggal 30 khatam dengan sempurna. Amin. Yang keempat, setan-setan yang jahat dibelenggu, diborgol, sehingga tidak dapat menggoda orang yang berpuasa dari umat Muhammad SAW. Ada pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan masih ada saja orang yang bermaksiat? Ini disebabkan 2 perkara. Pertama adalah hawa nafsunya, yang kedua adalah dampak godaan setan selama 11 bulan selain bulan Ramadan. Karena di antara orang ada yang tidak dapat menahan godaan tersebut, sehingga kebiasaan bermaksiat
di bulan selain Ramadan itu mengalir pada darahnya sehingga menjadi tabiat dan terbawa di bulan Ramadan, sehingga pada bulan Ramadan dia masih tetap bermaksiat. Ini menurut sebagian para ulama. Maka kita di dalam melaksanakan bulan Ramadan itu harus benar-benar menjaga ya, puasa kita zahir dan batin. Yang kelima, keuntungan orang yang berpuasa di bulan Ramadan pada malam terakhir, berarti terawih terakhir, sahur terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sehingga salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu adalah malam Lailatul Qadar?" Rasulullah SAW menjawab, "Bukan, tetapi seharusnya seorang pekerja dibayar penuh upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya." Jadi pada malam terakhir itu harus jadi kesempatan oleh kita untuk banyak berdoa kepada Allah, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon husnul khatimah, memohon ketika saat meninggal dunia membawa iman, diterima iman dan Islam, memohon kepada Allah agar saat meninggal dunia dibersihkan dari seluruh dosa. Itulah orang yang kaya, karena orang yang kaya sesungguhnya adalah bukan orang yang kaya harta, tetapi ketika dia meninggalkan dunia ini dihapus seluruh dosa-dosanya oleh Allah, yang tersisa hanya tinggal kebaikannya saja, bahkan keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Itulah orang yang berjaya, orang yang sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk jannah, terharamkan ke dalam neraka. Itulah orang yang sukses. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala bimbing sehingga kita bahagia dan sukses dunia akhirat. Amin. Walakum minkum.